Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Sine Abdul Fattah, mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Computer Science, dengan NIM 2602258156. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi video based learning saya yang berjudul Geospatial Data Visualization for Candidate Location Analysis using Python. Topik ini membahas bagaimana sebuah data lokasi atau data spasial dapat diolah dan divisualisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan lokasi kandidat terbaik. Dalam dunia nyata, pemilihan lokasi sangat penting, misalnya untuk pembangunan gudang logistik, perumahan, lokasi industri, rumah sakit, toko retail, penempatan ATM, atau bahkan di dunia infrastruktur telekomunikasi seperti pembangunan menara BTS. Kesalahan memilih lokasi dapat menyebabkan biaya tinggi, jangkauan buruk, serta efisiensi yang rendah. Karena itulah, melalui visualisasi geospasial, data lokasi tidak hanya menjadi sebuah angka koordinat saja, tetapi berubah menjadi informasi yang mudah dipahami dalam bentuk peta interaktif. Pada materi ini terdapat 4 tujuan pembelajaran utama. Pertama, memahami konsep dasar dari visualisasi data geospasial. Artinya kita memahami bahwa data tidak hanya berupa angka atau teks saja, tetapi juga memiliki unsur lokasi seperti latitude dan longitude. Yang kedua, menggunakan Python untuk visualisasi spasial. Kita akan melihat bahwa Python memiliki banyak library untuk membuat grafik dan peta interaktif. Yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan hasil analisis ke dalam visualisasi. Contohnya hasil dari pengklasteran, scoring, kandidat, rankingnya, kemudian ditampilkan dalam bentuk peta sehingga informatif. Keempat, menginterpretasikan hasil visualisasi, jadi bukan hanya membuat peta yang menarik, tetapi mampu membaca hasilnya untuk membentuk keputusan. Dengan kata lain, setelah mempelajari materi kita ini, tidak hanya bisa membuat visualisasi saja, tetapi juga memahami bagaimana visualisasi tersebut digunakan dalam dunia kerja dan industri. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, dashboard, maupun peta. Mengapa visualisasi ini penting? Pada faktanya, manusia jauh lebih cepat memahami gambar dibandingkan tabel angka yang begitu panjang. Sebagai contoh, jika saya menampilkan 100 baris lokasi kandidat pembangunan gudang logistik, tentu maka akan sulit dibaca. Tetapi jika titik-titik ini tersebut ditampilkan di dalam peta, kita akan dapat langsung melihat mana lokasi yang dekat jalan utama atau yang terlalu jauh, mana lokasi yang padat penduduk, atau mana lokasi yang strategis. Sehingga manfaat utama visualisasi data yaitu memahami data kompleks, di mana data besar menjadi lebih sederhana. Kemudian kita dapat menemukan pola, seperti misalkan beberapa kandidat kumpul di sisi barat suatu daerah, suatu tempat, atau suatu kota, dan kita bisa mengetahui tren, seperti perkembangan jaringan atau perkembangan dari kependudukan di suatu daerah tertentu. Dan keempat, menemukan anomali. Misalnya ada lokasi yang kandidatnya skornya tinggi tapi terlalu jauh dari yang kita inginkan. Jadi visualisasi adalah jembatan antara data dan keputusan. Sebelum data divisualisasikan, biasanya data melalui beberapa tahapan proses. Kita mengetahui ada proses collection, yaitu mengumpulkan data ya, dari berbagai sumber seperti Excel, database, GPS, atau kalau menggunakan data spasial kita bisa memperolehnya dari OpenStreetMap. Kemudian setelah dikumpulkan, maka akan masuk ke tahapan cleaning, yaitu membersihkan data, error, data kosong, dan duplikasi, typo, dan format yang tidak sesuai. Lalu masuk ke tahap eksplorasi awal, yaitu mempelajari pola awal data. Misalnya kita dapat melihat sebaran koordinat, jumlahnya, atau menilai rata-ratanya.
Keempat, masuk ke tahap statistik. Tahap statistik itu biasa menggunakan metode-metode analitik seperti scoring, clustering, korelasi, atau regresi. Tahap kelima adalah visualisasi, yaitu menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik, chart, atau peta. Tahap terakhir adalah hipotesis, yaitu mengambil kesimpulan, misalkan kandidat A lebih dekat dengan kandidat F, dan sebagainya. Kesalahan umum banyak orang adalah langsung membuat grafik tanpa membersihkan data. Padahal kualitas visualisasi sangat bergantung pada kualitas data. Geospasial data adalah data yang memiliki informasi lokasi di permukaan bumi, biasanya direpresentasikan menggunakan koordinat latitude, yaitu garis lintang, dan longitude adalah garis bujur. Contoh geospasial data seperti lokasi menara BTS, jalan raya, gedung, bangunan, sungai, batas sebuah area, atau luas sebuah area. Pada data spasial, dikenal dua jenis data, yaitu data vektor dan data raster. Perbedaannya adalah kalau data vektor berupa titik, garis, poligon yang biasa digunakan untuk menandai satu tempat. Data raster adalah berupa pixel atau citra, seperti foto satelit, peta elevasi, citra drone, di mana data raster dan data vektor saling melengkapi. Data vektor cocok untuk objek detail, raster cocok untuk pencitraan permukaan bumi. Dalam analisis kandidat lokasi, data vektor sering dipakai untuk jalan, bangunan, dan titik lokasi. Sumber data geospasial berasal dari banyak pihak, seperti dalam pemerintahan, dari Badan Informasi Geospasial, atau dari Kementerian ATR BPN. Biasanya mereka menyediakan peta-peta resmi untuk kebutuhan sesuai dengan bidangnya. Kemudian dari internasional ada NASA, USGS, European Space Agency. Umumnya mereka menyediakan citra satelit dan data ilmiah. Dalam bentuk komersial ada Google S3, kalau Google seperti Google Maps. Kalau untuk komunitas adalah OpenStreetMap, Mapillary, dan untuk dari remote sensing ada Landsat, Sentinel. Umumnya untuk mahasiswa, penelitian, riset, dan startup sering menggunakan OpenStreetMap. Sangat populer karena gratis, open source, dan cukup lengkap. Untuk mengolah data spasial ada beberapa kategori tools. Ada yang berbasis offline dan berbasis online. Misalkan menggunakan software yang offline ada QGIS, ArcGIS, dan GRASS. Kemudian untuk online tools-nya ada Google Earth, ArcGIS Online. Kemudian untuk coding kita bisa menggunakan Python. Dan untuk API service kita bisa menggunakan Google Maps API. Bila hanya untuk kebutuhan peta manual, QGIS itu sudah cukup. Tetapi jika ingin sistem serba otomatis, terus kemudian menggunakan dashboard, ada fitur AI, dan terintegrasi dengan aplikasi, maka bahasa pemrograman Python lebih unggul. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Python? Pertama, Python memiliki banyak library, seperti Matplotlib untuk membuat chart atau grafik, kemudian ada library Seaborn, statistik, ada Plotly untuk yang sifatnya berinteraktif, ada juga library GeoPandas dan Volume. Yang kedua, alasan yang kedua adalah end-to-end pipeline, di mana satu bahasa bisa dipakai untuk dari proses collecting data hingga ke visualisasi data. Yang ketiga ada automatization, di mana laporan lokasi dapat dibuat secara otomatis. Terus ada scalability yang awalnya dari file Excel kecil dan dapat dikembangkan menjadi sebuah database yang besar. Alasan lainnya adalah machine learning friendly,
di mana Python sangat kuat untuk clustering, kemudian prediksi, dan optimalisasi. Dan alasan terakhir, Python didukung dengan komunitas yang besar. Banyak tutorial, dokumentasi, forum, dan komunitas global. Jadi Python bukan sekedar alat visualisasi saja, sudah menjadi ekosistem lengkap untuk data science. Beberapa library penting dalam Python umumnya menggunakan, kalau untuk vektor data itu GeoPandas, Shapely, Fiona, karena digunakan untuk titik, garis, dan poligon. Sedangkan untuk cluster data umumnya menggunakan Rasterio, GGEL, Array, karena dia bersifat citra satelit dan elevasi. Untuk spasial statistik ada PSAIL, Skitlearn untuk clustering dan analisis spasial. Terus untuk melakukan data akses, collecting data, biasanya menggunakan library OSMX dan GeoPy. Jadi kita bisa mengambil data jalan dan geocoding. Nah, untuk visualisasinya umumnya menggunakan volume, plotly, dan PyDeck. Sebagai contoh, jika ingin saya membuat sistem penentuan kandidat lokasi penempatan ATM, kombinasi yang efisien, kita bisa menggunakan library Pandas, GeoPandas, OSMX, dan Volume. Kenapa? Karena dapat mengambil data jalan, hitung jarak, lalu tampilkan ke peta interaktif. Sebagai bahan latihan, kita akan mensimulasikannya dalam menentukan lokasi penempatan menara BTS. Terdapat 5 kandidat lokasi, ada lokasi A, B, C, D, dan E, di mana terdapat parameter penilaian, yaitu ada norm distance, yaitu semakin dekat titik ke pusat kebutuhan jaringan, maka akan semakin baik. Kemudian ada parameter path atau akses jalan, semakin mudah diakses kendaraan, semakin baik. Kemudian parameter kepadatan dan skor. Untuk menyelesaikan case study ini, ada beberapa item dan tools yang harus kita lengkapi, seperti text editor. Di sini saya menggunakan VS Code, kemudian ada Python programming, kemudian ada library, dan data.